Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Nafiuddin dengan NIM 2040401072. Saya dari Prodi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sedikit proses pembuatan karet dan penjelasan secara global alat yang digunakan dalam pembuatan karet tersebut. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Proses Industri Kimia kelas B dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti, STMT. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Triduta Perkasa, di mana pabrik tersebut merupakan salah satu pabrik yang mengelola pembuatan karet. PT Triduta Perkasa merupakan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas. Nama awal dari PT Triduta Perkasa yaitu PT Triduta Perkasa Utama yang didirikan pada tahun 1990 di Cicalengka, Bandung. Tujuan produksi yang utama pada PT Triduta Perkasa ini yaitu lebih ditekankan pada pembuatan barang-barang industri yang terbuat dari karet, baik karet sintesis maupun karet alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik ekspor maupun impor. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses pembuatan karet di PT Triduta Perkasa ini. Secara umum, langkah awal yang dilakukan untuk membuat pembuatan karet yaitu dengan cara penyadapan karet, dengan cara membuka kulit dari pohon karet, kemudian diambil getahnya dan dikumpulkan. Yang kedua, yakni dengan cara penggumpalan. Setelah karet sudah dikumpulkan, getah karet sudah dikumpulkan, lalu dilakukan penggumpalan selama beberapa hari dengan adanya bahan tambahan, bahan kimia yang berupa formic acid atau asam format. Penambahan asam format tersebut digunakan untuk membantu lebih cepat dalam penggumpalan karet tersebut. Namun, kedua proses yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak ada di PT Triduta Perkasa, karena kedua proses yang sudah disebutkan tadi itu murni dari pekerja kebun karet. Di PT Triduta Perkasa secara umum proses pengolahan karet dilakukan dalam dua proses, yaitu proses basah dan proses kering. Yang pertama yaitu proses basah. Proses basah yakni yang pertama dilakukan pemecahan bongkahan dengan alat bantu mesin yang bernama prebaker. Dalam prebaker nantinya bongkahan dari karet yang sudah menggumpal akan dipecahkan sampai berukuran kisaran 5 mili. Untuk selanjutnya yakni mekanisme bak pencuci. Setelah dipecahkan, nanti bongkahan-bongkahan dari karet akan dimasukkan dalam bak pencuci untuk dibersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang menempel. Setelah dibersihkan,
pecahan karet kemudian dipecah lagi, dicacah lagi ke dalam hammer mill. Hammer mill merupakan alat mencacah, yakni dengan tingkat cacahan yang lebih kecil, yakni kisaran 2 mili. Selanjutnya yaitu proses dalam macerator atau dripper. Setelah dilakukan pemecahan sekitar ukuran 2 mili, pecahan tersebut akan dimasukkan dalam macerator atau dripper. Kegunaan dari macerator dan dripper sendiri itu untuk menggiling sampai ketebalan 5 mili sampai 8 mili dengan 8 kali gilingan, supaya untuk membentuk blanket yang kuat dan bagus. Proses selanjutnya yaitu maturasi. Setelah karet dilakukan penggilingan sampai 8 kali, kemudian karet dikeringkan di ruangan maturasi selama 8 hari. Mengapa demikian? Untuk kadar air supaya sudah turun semua dan supaya siap diproduksi lagi. Proses maturasi ini merupakan proses terakhir dari proses basah. Setelah proses basah selesai, yakni dilanjut dengan proses kering. Langkah awal dari proses kering yaitu terdapat mesin spreader. Setelah blanket dikeringkan dalam maturasi, akan dimasukkan dalam mesin spreader yang digunakan untuk mencacah dari butiran blanket menjadi ukuran 3 mili. Setelah dicacah, akan dimasukkan dalam dryer. Dryer ini digunakan untuk pengeringan dari cacahan karet tersebut. Biasanya pengeringan dilakukan 4 jam sampai suhu rata-rata 110 sampai 120 Celcius. Setelah proses dryer selesai, maka dilanjutkan ke proses press ball. Yakni dalam proses press ball yaitu untuk memadatkan atau menyatukan dari cacahan-cacahan karet tersebut supaya menjadi padat. Setelah melewati press ball, selanjutnya akan dilakukan packing, yakni dengan cara pembungkusan karet dengan plastik. Namun sebelum itu, karet dipecah bagian tengahnya untuk memastikan apakah setelah press ball itu tidak ada kotoran-kotoran di tengahnya. Jadi setelah dipecah nanti akan dibentuk kotak-kotak beberapa bagian untuk dipacking dan diplastiki. Setelah itu akan dimasukkan dalam gudang produksi. Dalam gudang produksi ini sendiri itu merupakan langkah akhir dari proses kering, di mana karet sudah siap untuk didistribusikan. Dalam video kali ini saya akan memusatkan penjelasan pada alat yang bernama press ball. Alat press ball ini merupakan alat yang digunakan untuk memadatkan butiran karet yang sudah kering. Jadi setelah melewati beberapa proses, yaitu proses akhir, sebelum akhir akan melewati proses press ball. Mengapa saya mengambil alat press ball ini? Karena menurut saya alat press ball ini cukup penting, dikarenakan tujuan dari adanya press ball ini yaitu memadatkan butiran karet yang pertama itu, yang kedua yakni menghaluskan butiran-butiran karet, dan yang ketiga yaitu membentuk
butiran karet menjadi sebuah bentuk balok atau kubus yang nantinya akan mempengaruhi dari kualitas produk karet tersendiri. Ketika kita berbicara untuk menghaluskan karet, disitulah mengapa harus adanya alat pressball supaya konsumen tertarik akan cover dan kualitasnya. Selanjutnya, dari data supplier alat pressball yang saya dapatkan, saya akan merekomendasikan untuk membeli alat pressball atau menjadikan supplier itu pada perusahaan manufaktur Qingdao Jinzhou Jusai Machin yang terletak di Shandong, Cina. Mengapa demikian? Karena di perusahaan tersebut memiliki banyak kelebihan. Salah satunya yaitu garansi lebih dari 3 tahun. Kemudian bahannya cukup kuat dan tahan lama, dan juga pada alat tersebut sudah memiliki kontrol otomatis sistem. Itulah sedikit penjelasan dari data yang sudah saya dapatkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.